Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan membahas mengenai Decentraland. Karena banyaknya sekali request mengenai koin-koin metaverse ya, seperti Decentraland, Racha, Sandbox, dan lain-lain. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Decentraland, apakah berpotensi atau tidak. Oke, hari ini kita akhirnya akan membahas mengenai Decentraland atau yang lebih sering terkenal sebagai Mana, yaitu tokennya ya. Dimana kita tahu Mana ini ngepam dengan luar biasa ya. Jadi sebelum kalian komen protes, "Bang, buat apa dibahas, kan udah naik." Gini ya, gua bahas Decentraland karena banyak yang request, banyak yang nanya, "Bang, bagus nggak fundamentalnya? Bang, ini proyeknya apakah kedepannya bisa cerah nggak nih? Atau cuma sekedar pom-pom saja?" Gitu ya. Jadi gua tahu ini sudah naik gitu. Jadi sekarang kita balik lagi, kalau sudah naik kita pikirin apakah fundamentalnya bagus atau enggak. Gitu. Nah, kita tahu Decentraland ini adalah ya metaverse, gitu, koin metaverse. Dimana kita tahu koin-koin metaverse yang lain pun ikut ngepam dan dengan luar biasa besar. Karena keputusan Facebook, atau mungkin lebih tepatnya keputusan Zuckerberg untuk mengubah nama Facebook menjadi Meta ya. Dan sebenarnya kalau kalian ngikutin, Facebook itu sebenarnya nggak baru-baru ini tertarik dengan sejenis metaverse begitu ya. Sekarang lebih terkenal sebagai metaverse. Dulu ya campur-campur kata-katanya, ada yang bilang augmented reality, virtual reality, tapi ya mungkin belum terkonek ke dalam satu wadah blockchain tertentu gitu. Nah, tapi sekarang si Mark Zuckerberg sudah seperti memutuskan bahwa dia memang arahnya mau benar-benar ke metaverse yang ala kripto gitu ya. Jadi otomatis kita lihat banyak kripto-kripto yang temanya metaverse itu ngepam gitu. Jadi baik lagi kita harus balik lagi ke fundamentals gitu. Lihat lagi fundamentalsnya. Apakah si project ini benar-benar worth the price atau dia hanya kepam saja? Oke, sekarang kita ngelihat Decentraland ini atau Mana adalah cryptocurrency dengan ranking ke-39 di CoinMarketCap. Dengan market cap sebesar 6,197 miliar US dollars ya. Quite big. Dan volumenya itu 2,2 miliar US dollars dalam 24 jam terakhir. Jadi luar biasa besar, sekitar sepertiga dari market cap ya. Dan kalau kita lihat circulating supply-nya juga sudah lumayan ya. 1,82 miliar Mana. Dengan total supply 2,194 miliar Mana ya. Jadi sudah lumayan banyak yang tersirkulasi. Tapi keep in mind bahwa ini tidak ada maximum supply ya. Berarti ini tentunya ditentukan dengan governance dia. Andaikan inflation rate-nya besar ya berarti siap-siap total supply-nya akan terus nambah. Kalau kecil ya vice versa ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam project dia. Mana itu seperti apa sih kurang lebih ya? Kita akan bahas. Jadi apa itu Decentraland atau Mana? Decentraland sendiri ini mendefinisikan diri sebagai satu platform virtual reality. Nah, jadi gini, banyak orang berpikir metaverse, virtual reality, augmented reality itu berbeda. Walaupun sebenarnya tekniknya mereka tuh ada dalam satu industri yang sama. Gitu misalnya. Jadi ya kita lihat di sini, Decentraland sendiri bilang mereka adalah virtual reality platform yang dipowered by Ethereum blockchain. Jadi ini banyak yang nggak tahu. Kemarin banyak yang komen nih saat gue membahas mengenai metaverse in general. Rata-rata bisa dibilang 80-90% project metaverse itu ada di Ethereum blockchain. Gitu. Dan banyaknya orang berpikir Mana, Sandbox, dan lain-lain itu adalah koin. Padahal sebenarnya mereka adalah token. Dan ini semua bentuknya Mana terutama ya, itu adalah ERC20. Jadi ini menunjukkan lagi bahwa jangan remehkan Ethereum. Karena Ethereum ini adalah the biggest smart contract blockchain in the world for now ya. Jadi ya technically speaking kita bisa saja gain exposure ke dalam dunia metaverse dengan cara invest di Ethereum. Gitu. Tapi hari ini kita spesifiknya mau bahas Mana ya. Jadi ya oke, kita akan lebih dalam ya. Dan di sini ditulis dalam virtual world ini users bisa membeli tanah. Ya, gila, jadi tanah, lu bisa beli tanah virtual. Ini gue kemarin coba jelasin ke nenek gue, dan nenek gue, wow, bingung, kok bisa ya beli tanah secara virtual. Ya, tapi baik lagi, kenapa tanah berharga? Ya karena tanah nggak akan nambah segitu-segitu aja. Berarti apa? Dia ya terbatas, scarce. Nah, di mana sini, atau lebih tepatnya tanah di dalam dunia Decentraland ini, sama, dia scarce, hanya ada sepersekian jumlahnya gitu ya. Dan otomatis
saat semakin banyak hal-hal menarik yang terjadi di dalam si ekosistem di Decentraland, maka harga tanahnya pun akan naik, sama seperti tanah yang ada secara fisik gitu ya. Semakin banyak misalnya developer tertentu membangun di daerah mana, harga tuh bisa naik. Sama dengan di sini, karena Decentraland banyak kegunaannya, banyak yang pakai, ya harganya naik gitu kasarnya ya. Oke, dan kita lihat ya, Decentraland ini sebenarnya menggunakan dua jenis token. Kebanyakan orang hanya tahu mana saja. Tapi sebenarnya ada dua, ada mana dan land. Jadi mana ini seperti yang gue bilang ERC20 tokennya ya, bentuknya dia adalah fungible tokennya dari Ethereum. Gitu. Nah, yang bedanya adalah land itu adalah ERC721. Itu dimana itu adalah NFT. Oh, kok NFT? Jadi tanahnya itu bentuknya adalah NFT. Gitu ya. Jadi kalian harus nge-burn mana kalian sekian banyak untuk bisa mendapatkan tanahnya. Gitu. Jadi ya lu beli pakai mana, lu dapat land. Gitu ya. Dan kalau kita lihat mana token ini selain bisa beli tanah, itu lu juga bisa pakai untuk ya ganti aksesoris avatar lu, lalu juga ya ini range of avatars tuh bukan cuma baju ya, lebih tepatnya mungkin ke mata kita mau warna biru, mungkin warna hijau atau warna apa gitu ya, atau pakai topeng tertentu. Lalu ini baju ya, wearables. Terus juga mereka bisa ganti nama juga harus bayar lagi ya. Dan juga banyak lagi NFT lain yang bisa lu beli di Decentraland Marketplace gitu. Nah, hal yang unik dari Decentraland ini adalah founder dan co-founder dari Decentraland yang bernama Ariel Milei ini ya kayaknya, Milei dan Esteban Ordano, dua-duanya sudah step down dari posisi mereka di Decentraland. Walaupun mereka masih tetap bekerja sebagai advisor ya di sini. Posisi mereka sebagai advisor sekarang. Nah, jadi uniknya di sini adalah Decentraland ini benar-benar ingin membuat projectnya nanti at some point itu benar-benar free dari developer. Itu semua ditentukan oleh governance atau on-chain governance, itulah orang-orang yang memegang mana gitu ya. Jadi itu uniknya. Jadi walaupun si Ariel dan Esteban ini sudah tidak leading the project lagi, sekarang mereka si projectnya sendiri masih tetap jalan ya. Development Decentraland ini masih terus berjalan. Dan ya tentunya mereka sebagai advisors di sini ya. Oke, sekarang kita akan ke selling point-nya dari si Decentraland atau apa yang membuat Decentraland ini menjadi unik. Jadi Decentraland ini sebenarnya dibuat untuk para creator dan bisnis dan individual. Tujuannya apa? Untuk bisa menemukan satu medium artistik baru untuk bisa membuka opportunity bisnis yang baru dan juga source of entertainment. Mungkin kalau buat lu yang sudah banyak research mengenai project-project metaverse, kedengarannya kok sama-sama aja ya. Intinya lu bisa beli tanah, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa jualan NFT dan lain-lain. Nah, jadi ya sebenarnya technically speaking, yes, metaverse tuh kurang lebih akan di daerah situ-situ saja. Begitu sama kayak lu main game PUBG, Free Fire, apalagi ya banyak itu semua yang bentuknya Battle Royale. Kurang lebih sama. Tapi ujung-ujungnya mana yang lebih diadopsi ya itu yang menjadi kuncinya gitu kan. Siapa yang paling unggul. Gitu. Dan bisa dibilang ya nggak ada yang benar-benar 100% menang. Itu pasti ada niche marketnya masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang membuat dia unik nih. Yang pertama adalah si Decentraland ini memiliki tanah yang limited. Dan ini dibagi menjadi 90.601 individual parcel of land. Jadi berapa petak tanah gitu ya dalam bentuknya ini ERC721 yaitu NFT yang disebutnya land ya. Dan si land ini besarnya 16 x 16 meter persegi. Gitu ya. Jadi ya intinya adalah karena ya hukum ekonomi, semakin scarce-nya satu aset, harga akan pelan-pelan naik. Nah, ya balik lagi, karena Decentraland semakin banyak yang adopsi, semakin banyak yang main di dalamnya, ya otomatis tanah dalam si daerah Decentraland pun itu naik. Ya. Dan kalau di sini lihat, landholders ini free untuk mendevelop plot mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi lu bisa customize sendiri, lu pengen bentuknya seperti apa, mungkin temanya mau ke Jepang-Jepangan, atau mungkin lebih mau temanya seperti Eropa, lu bisa pilih sendiri. Dan semua NFT yang di dalam situ bisa diperjualbelikan. Gitu. Jadi seperti kehidupan asli saja gitu, di mana lo bisa beli ya kalau di kehidupan asli lo beli baju misalnya di Uniqlo, di Zara, ya di sini lo beli nanti di dalam mallnya di dalam si Decentraland sendiri. Jadi simpelnya adalah lo seperti hidup di dalam dunia virtual. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyaknya
orang-orang yang ya dalam masa-masa corona itu orang-orang semakin banyak yang terbiasa dengan bersosialisasi secara online gitu. Dan ya ini dia mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa metaverse ini menjadi salah satu hal yang unik, karena banyak orang yang tertarik untuk bisa bersosialisasi tanpa harus repot-repot keluar rumah. Dan pada tanggal Januari 2021 ada satu area yang temanya itu cyberpunk yang bernama Etheria. Itu menjadi distrik terbesar di Decentraland dengan total 8.008 land ya. Jadi di sini nih Etheria gitu ya. Ini temanya cyberpunk. Jadi tempat-tempat di sini akan ada tema-tema masing-masing gitu ya, di mana ya kalau di Etheria ini cyberpunk, Dragon City mungkin ke apa ya, mungkin uh, Knights and Dungeon mungkin kali ya. Lalu ada Fashion Street, ini mungkin untuk nanti kedepannya baju-baju atau item-item yang spesifiknya fashion dan lain-lain. Ini Red Light District nggak tahu ya buat apa ya, tapi ya pokoknya ada. Jadi intinya ini benar-benar seperti kota yang lu bisa explore kemana saja, lu bisa ketemu dengan teman, dan bisa bahkan lu bisa nonton bareng, bisa lu main game bareng di dalam satu universe yang virtual ini, which is really cool. Dan sekali lagi, ini mungkin orang-orang yang udah nonton tentang video Metaverse Go udah mungkin enak dengernya. Tapi gue ingetin, cara paling gampang buat lu ngebayangin Metaverse yang sukses itu akan seperti apa adalah dengan lu nonton Ready Player One. Dan selain dari itu, Decentraland ini memiliki satu sistem governance yang unik, ya, di mana dia menggunakan Decentralized Autonomous Organization. Itu di mana si governance-nya ini kedepannya akan 100% dipegang oleh para pemegang mana. Ya, jadi mana token holder ini selain lu bisa beli baju, bisa beli item-item, apapun, bisa kedepannya mungkin bisa mobil, senjata, dan lain-lain, itu juga memiliki kegunaan lain, itu sebagai governance, di mana lu bisa menentukan kedepannya Decentraland ini mau seperti apa. Tuh, ya, di mana tuh kita bisa lihat dia akan lu bisa nge-propose dan voting policy updates, terus juga specific upcoming land auction atau apa namanya lelang tanah selanjutnya seperti apa, dan tipe-tipe konten yang diperbolehkan di metaverse. Dimana kalau kalian tahu misalnya kayak di YouTube, lu nggak punya hak untuk memilih kan apa saja konten yang boleh ada di YouTube atau enggak. Di sini semuanya diputuskan secara desentralisasi dan ya demokratik gitu ya. Jadi ini salah satu yang unik dari Decentraland. Dia bukan hanya sekedar ingin bikin metaverse, tapi dia bikin satu metaverse yang benar-benar terdesentralisasi dan kedepannya, sekarang belum ya, kedepannya akan 100% dipegang oleh pemegang mana, gitu ya. Oke, ini adalah decentraland.org, yaitu official website dari Decentraland atau yang lebih sering dikenal sebagai token native-nya yaitu Mana ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ke kita, Bang, gue pengen main bang, gue pengen coba nih, gimana caranya? Simple banget, lu tinggal masuk ke sini, lu klik get started, that's it, very simple. Tapi gue ingetin, kita kayaknya nggak bisa pakai laptop yang terlalu tua ya. Dan maksudnya ya overall jangan terlalu rendah speknya. Karena kenapa? Walaupun terlihatnya seperti kartun begini, tapi cukup berat. Karena ya lu lihat sendiri ya, lumayan besar mapnya ya. Jadi cukup membutuhkan daya ungkit laptop kalian gitu ya kasarnya ya. Daya ungkit laptop kalian. Jadi andaikan kalian mau coba, paling enak sih kalau bisa lu coba si grafiknya paling rendah dulu supaya ya dia nggak nge-lag gitu ya. Lalu selanjutnya juga mungkin pertanyaannya adalah gimana bang? Menurut gua Decentraland ini ya selama yang gua lihat ya metaverse lain ini adalah metaverse yang paling mendekati ke Ready Player One for now ya. Belum ya maksud gini mendekati itu dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi nggak berarti dia sudah seperti Ready Player One. Belum, masih jauh. Ready Player One ya kalau udah nonton filmnya gitu ya lu lihat itu luar biasa sekali. Decentraland belum sampai ke situ tentunya. Tapi dibandingkan project-project lain yang gue pernah lihat, ini yang terbaik. Gitu. Jadi menurut gue Decentraland ini salah satu metaverse yang cukup berpotensi. Gitu ya. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa mengalahkan nama besar Facebook nanti ke depannya ya. Karena mungkin saja, karena gini orang-orang sudah mulai muak dengan Zuckerberg gitu ya. Dimana kita tahu Mark Zuckerberg cukup banyak menjual data-data pribadi orang-orang ya. Dan jujur, orang-orang di Amerika Serikat tentunya banyak yang nggak terlalu suka dengan itu. Mungkin
orang akan lebih prefer ya sudah, gue mendingan ngedukung project seperti Decentraland yang benar-benar terdesentralisasi daripada gue ngedukung lagi Zuckerberg yang basically ngejual data pribadi lu ya. Oke, dan kita masuk ke DAO atau mungkin lebih gampangnya governance-nya dari Decentraland yang sering disebut sebagai Decentraland DAO. Nah, buat kalian yang tadi mungkin masih bingung apa itu DAO, DAO adalah Decentralized Autonomous Organization. Kasarnya adalah apa? Dengan DAO ini, kita bisa membuat seperti pemerintah di dalam satu proyek tertentu. Nah, jadi DAO ini bisa dibilang adalah salah satu salah satu bukti bahwa kita bisa memiliki satu pemerintahan yang sifatnya demokrasi dan transparan 100% dengan menggunakan apa? Kode saja, dengan menggunakan blockchain. Jadi ini ini diberlakukan di dalam Decentraland. Nah, jadi apa saja yang bisa kita lakukan dengan kita berpartisipasi dalam demokrasi di Decentraland gitu ya. Kita bisa mengubah kontrak tanah, kita bisa melihat kontrak dari properti di dalam si tanah itu sendiri, lalu pakaian-pakaiannya, content servers dan marketplace. Gitu. Jadi benar-benar seperti lu bisa mengontrol satu negara gitu. Dan itu semua dipilih dengan menggunakan mana lu. Jadi saat lu beli mana, lu bukan cuma sekedar beli currency yang bisa jual beli NFT di dalam market Decentraland, tapi lo memiliki juga hak pilih, gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini, kenapa DAO ini dibuat dan apa relevansinya sama gua, gitu ya. Jadi seperti yang dibilang, Decentraland ini adalah klaim mereka ini ya. Ini adalah metaverse pertama yang benar-benar terdesentralisasi di dunia virtual, gitu ya. Dan melewati DAO ini, lu bisa in control dari policy yang dibuat kedepannya seperti apa. Contohnya seperti gini, apa saja item-item yang boleh dipakai. Contohnya gini, ada yang mungkin pengennya votingnya itemnya boleh, yang berbau pornografi misalnya. Tapi ada yang nggak setuju, dan nanti di voting. Lebih banyak yang nggak setuju atau yang setuju. Kalau ternyata lebih banyak yang tidak setuju, ya sudah berarti tidak boleh pakai item-item yang berbau pornografi. Gitu. Dan banyak lagi. Jadi intinya seperti yang gue bilang, simpelnya adalah lu bisa berpartisipasi dalam demokrasi di dunia Decentraland. Jadi anggap Decentraland ini seperti negara gitu ya. Yang hak pilihnya adalah kalau di Indonesia kan ya lu sebagai rakyat gitu ya, sebagai rakyat Indonesia lu boleh memilih gitu. Lu bisa berpartisipasi dalam demokrasi di negara Indonesia. Nah, untuk di mana atau di Decentraland, lu harus memiliki mana untuk bisa berpartisipasi dalam demokrasi di negara Decentraland. Seperti itu ya, itu kasarnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian sekarang bertanya-tanya, bisa milih itu apa sih? Maksudnya kita bisa voting seperti apa? Nah, jadi seperti ini, lu bisa voting berbagai macam hal. Lu bisa, contoh nih, salah satu yang spesifik. Lu bisa memutuskan apakah fee untuk sub wearable itu harus diturunkan atau tidak. Jadi literally seperti negara. Jadi DAO ini in theory bisa menggantikan pemerintahan ya. Tapi ya baik lagi, jangan terlalu ngomong, jangan keras-keras, nanti pemerintah pada ngeban ya. Ya tapi ya kalau itu kan DAO in general ya. Ini DAO spesifik di Decentraland. Jadi seperti kalian, benar-benar pure demokrasi gitu. Saat orang-orang merasa satu hal ini akan bagus untuk Decentraland, ya mereka bisa vote yes. Kalau mereka tidak setuju, ya mereka tinggal tidak setuju. Gitu ya. Nanti satu saat apabila sudah diputuskan secara demokrasi siapa yang lebih banyak pemilihannya, itu akan dimasukkan ke dalam Decentraland. Gitu. Jadi ya simple. Ini seperti kita berdemokrasi di dalam dunia nyata. Gitu. Dan ini yang membuat keren. Gitu. Jadi keputusannya itu tidak di tangan developer, tapi di tangan kita yang pengguna mana. Dan ini dia, jujurnya berita yang membuat gua tertarik untuk mempelajari si Decentraland. Yaitu adalah Sotheby's membeli land di Decentraland. Ya. Nah mungkin beberapa dari kalian berpikir, emang Sotheby's itu apa? Gitu ya. Nah buat kalian yang nggak tahu, Sotheby's ini adalah salah satu broker fine art, decorative art, jewelry, dan banyak lagi yang terbesar di dunia. Technically speaking, mereka adalah fine arts company. Dan ini sudah berdiri sejak 1744. Ya. Jadi sudah sangat tua, dan art yang mereka brokerkan itu luar biasa. Setahu gue itu art dari Picasso, lalu siapa lagi, Rembrandt, dan banyak lagi tuh sering banget diperjualbelikan di Sotheby's. Jadi ya intinya adalah mereka salah satu yang terbesar di industri fine arts. Gitu.
Gilanya apa? Mereka membeli tanah di Decentraland. Jujur, gue kaget. Gue kaget. Nama sebesar ini sampai masuk ke dalam sini. Dan yang gilanya apa? Kalau kalian ngikutin berita juga, Sotheby's ini sudah melelang CryptoPunks ya. Ini bahkan dia pajang di sini. CryptoPunks. Dimana kalau kita lihat dia itu waktu itu sempat terkenalnya itu ini. Dia melelang CryptoPunk 7523. Tuh ya. Jadi ya ini guys, inilah adopsinya sudah sampai ke titik sini gitu, di mana perusahaan yang sudah sangat tua, well established, salah satu yang paling besar namanya di dalam dunia fine arts ini saja masuk ke dalam ya cryptocurrencies gitu in general. Jadi ya intinya adalah ayo ikutan adopsi. Ya tergantung adopsinya apa, tapi ya ayo coba minimal lu coba untuk mulai mendalami gitu ya. Dan yang kerennya apa? Ini tuh nggak some random building. Mereka ini adalah replika dari galeri mereka di London gitu ya. Nah, jadi nanti ini gue akan masukin juga ke dalam footage dari kita muter-muter di Decentraland ya. Jadi setelah ini kemungkinan besar gue akan masukin footage dari kita muter-muter di Decentraland dan lihat apa saja sih hal-hal unik yang ada di Decentraland. Oke, jadi kita pertama kali akan masuk ke dalam lobbynya. Dimana kalau ekuivalen dalam dunia nyatanya ini adalah seperti imigrasi lah ya. Dan di sini kita bisa lihat di mana ada event-event terbaru, lalu ada classics dan juga hal-hal lain di sini. Nah, kalau kita lihat di sini banyak orang yang sedang diam di sini. Dan ini adalah orang-orang yang real gitu ya. Mereka semua bisa kita ajak ngobrol, bisa kita add as a friend dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau masuk ke dalam Decentraland? Kita tinggal loncat. Dan setelah itu kita masuk ke dalam disebutnya mungkin welcoming area, di mana kita di sini banyak pajangan-pajangan ya. Dan kalau kita lihat di sini ada Elon Musk, ada Nyan Cat, dan bahkan di sini ada Satoshi Nakamoto, dan semua bentuknya dalam memes. Jangan kaget karena dunia kripto itu sangat erat dengan memes gitu ya. Dan ya sekarang gimana cara kerjanya? Kita tinggal bermain saja seperti di dunia nyata. Kita bisa berputar-putar, nyari teman dan bermain game bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada koordinat di situ ya, 36, -9 dan lain-lain. Itu semua adalah properti yang bisa lu beli. Gitu. Dan ya saat dia beli otomatis harga juga bisa ada kenaikan, sama seperti properti in general. Dan sekarang kita akan masuk ke Sotheby's. Oke, dan sekarang kita ada di Sotheby's. Ini yang seperti gue bilang salah satu main attraction yang buat gue jadi tertarik terhadap Decentraland. Dimana seperti yang gue bilang, Sotheby's ini adalah auction house salah satu yang terbesar di dunia. Dan ini adalah replika dari Sotheby's di London ya. Kita masuk ke dalamnya. Dan di sini kalau kita lihat event terdekat itu ada auction dari Banksy ya. Di mana Banksy ini akan pada 11 November tanggal 18 November 2001. Dan lu bisa ikut di dalam sini. Nah, itu yang keren nih. Jadi apapun yang kita bisa lakukan di dalam dunia nyata, kita bisa lakukan juga di dalam Decentraland ke depannya ya. Nah, buat kalian yang ingin tertarik untuk join, bisa join di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat-lihat dulu kurang lebih seperti apa sih Sotheby's di Decentraland. Ya. Jadi overall itu dia. Simpelnya adalah lu bayangin apa yang lu bisa lakuin di dunia. Kedepannya semua bisa dilakukan juga di Decentraland. Dan bukan hanya lu sendiri, lu bisa berteman dengan orang yang bahkan lu gak kenal, mungkin tinggal di Afrika, mungkin tinggal di Amerika, dan di mana-mana gitu ya. Dia basically lu kebayang Facebook on steroids gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke Atari, yaitu adalah kasino ya. Jadi ya ini baik lagi tergantung ke kalian masing-masing ya. Ada yang kalau secara di agamanya dilarang ya jangan. Kalau ya tidak dilarang ya silahkan. Tapi intinya di sini ada. Kalian bisa berjudi di sini. Dan judinya pun bisa beneran pakai ya kripto favorit kalian gitu ya. Bisa pakai Mana, bisa pakai DAI, Ethereum dan lain-lain ya. Nah, kita lihat-lihat dulu di sini. Nah, mungkin konsep dari judi online tuh sebenarnya sudah lama gitu ya, tapi ya ini lu interaktif gitu. Dan kalau kita lihat di sini, nyaris semua art yang dipajang itu dijual secara dalam bentuknya NFT. Jadi bagi kalian yang ingin tadi art seperti itu, kalian bisa beli gitu ya, tinggal buka OpenSea gitu. Nah, ini dia salah satu cara berjudi kita. Di sini kita main blackjack ya. Di sini kita pakai currency yang betanya atau currency gratisnya gitu ya. Ya lu nggak bisa uangin. Tapi kalau lu mau pakai ya kita lihat ya tuh, lu bisa pilih Mana, DAI, ETH, DG itu gue nggak tahu apa ya, dan ICE.
Nah, lu bisa pakai juga dan ya otomatis kalau lu menang ya lu untung gitu ya. Jadi ya mau tidak mau industri judi ini adalah salah satu industri yang besar, miliaran US dollars gitu. Dan otomatis dengan seperti ini apalagi interaktif seperti ini banyak orang yang akan tertarik untuk bermain judi di sini. Dan otomatis saat terjadi seperti itu ekonomi dalam dunia desentralized ini akan semakin diverse dan otomatis ya mananya sendiri akan semakin berharga. Nah, sekarang kita masuk ke technical analysisnya. Jujur, secara project menurut gua, mana ini one of the best di dalam dunia metaverse ya. Tapi secara technical analisisnya gua sedikit bingung ya. Bingungnya karena gini, kalau beli sekarang, ada kemungkinan dia koreksi bisa lebih dalam. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang di video awal, Decentraland ini naik dengan terlalu cepat. Ya, dengan terlalu cepat, dan ini bisa dibilang naik ini karena hype dari Meta. Jadi ada, menurut gue sedikit ada kegalauan ya. Kalau gue pribadi gitu, karena kalau kita mau beli pun sekarang itu termasuk juga yang lain-lain seperti Raca, lalu seperti X Infinity, Alice dan lain-lain semua yang berhubungan dengan metaverse itu sekarang sedikit overbought. Bukan sedikit ya, overbought gitu. Kenapa? Karena ya naiknya karena hype gitu loh. Walaupun gitu loh, kedepannya gitu ya, kedepannya menurut gue ini akan pasti bisa lebih mahal daripada ini gitu ya. Tapi dalam waktu dekat, apakah dia akan terkoreksi dulu atau enggak, itu gue juga jujurnya sedikit bingung. Jadi kalau gue saranin seperti ini. Minimal lu beli saat terpantul di MA20 gitu ya. Jadi ya kalau bisa jangan sekarang dulu, jangan sekarang dulu. Tapi lu beli andaikan kalau terpantul di MA20 yang ada sekarang di 2 dolar lebih 63 sen. Itu udah. Jadi ya andaikan sampai dia jatuh lagi ke bawah, it's okay, lu tinggal averaging saja. Jadi intinya apa? Jangan all in gitu. Kalau gue pribadi gini, andaikan dia kena 20, gue buy. Dan selanjutnya, kemungkinan besar ada kemungkinan bisa sampai ke 1,5 dolar gitu ya, turun lagi ke bawah. Nah, gue buy lagi di daerah situ juga. Gitu. Jadi kurang lebih sih gue begitu. Dan overall gue nggak terlalu bisa saranin lu beli di time frame lebih kecil buat sementara ya, karena gue masih ngerasa secara risknya nggak terlalu worth it gitu ya. Jadi lebih baik minimal lu beli di MA20 ya. Apakah ini mungkin bisa lanjut lagi naik ke atas? Yes. Tapi menurut gue, kalau gue pribadi ya, gue lebih suka tunggu dulu sampai minimal dia menemukan support di MA20. Gitu. Karena apalagi kalau kita lihat di weekly ya, kita lihat di weekly dia sekarang masih sangat overbought. Ya, dia sudah masuk ke minggu keempat di luar dari Bollinger Band. Dan seperti yang gue sering bahas, satu aset yang naik dengan terlalu cepat gitu ya, apapun alasannya, bisa karena hype, bisa karena berita tertentu, itu seringkali turun setelah itu ya. Dan turunnya biasanya kemana? Bisa sampai ke weekly gitu, MA20, which is ada di 1 dolar lebih 25 sen gitu. Jadi siap-siap saja mental, ada kemungkinan bisa sampai daerah 1,2 hingga 1,5 dolar gitu ya. Tahu dari mana bro? Ini dia buktinya. Cardano, kita lihat ya, dia naik terlalu cepat karena hype dari smart contracts. Lihat, thread naik dengan sangat cepat. Ujungnya apa? Balik lagi ke MA20. Gitu. Nah, sekarang lihat dia aja struggling kan. Berusaha untuk di atas 20 aja dia struggling. Jadi ya, intinya amannya adalah ya kalau kalian sangat konservatif bisa beli di daerah sekitar situ, yaitu di 1 dolar lebih 20 senan sampai 1,5 dolar. Ya, jadi itu kurang lebih untuk mana. Guys, jadi kesimpulannya menurut gua Decentraland ini atau tokennya Mana ini sangat berpotensi sebenarnya ya. Dan kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kalau bisa dibilang Decentraland ini berdiri ya berdasarkan 100% projectnya saja gitu. Kalau dulu misalnya kayak radio kakak ya katanya, ya gue ngomong caca supaya orang ngerti, kalau nanti orang gue bilang radio kakak orang nggak tahu apa radio kakak gitu kan, makanya biar gampang kita sebut Raca aja ya. Nah kalau Raca dia kan cukup mengandalkan May Musk begitu ya, jadi mengandalkan artis-artis tertentu lah gitu kesannya ya. Di sini menurut gua Decentraland ya itu benar-benar 100% ditopang oleh projectnya gitu. Walaupun secara TA ya kita bahas di belakang ya, tapi intinya overall it's very good gitu. Dan menurut gua dari project metaverse lainnya ini yang paling berpotensi bisa menjadi Ready Player One for now at least ya. Ya kedepannya nggak tahu, kita masih punya Metanya, punya Facebook, lalu juga masih ada Sandbox dan lain-lain. Dan apalagi kalau Raca bisa benar-benar sesuai dengan janji dia, bisa bikin metaverse dengan style seperti Final Fantasy. Kalau bisa seperti itu, wow, that's crazy gitu ya. Nah,
Tapi secara technical analisisnya, ya itu dia seperti yang gue bilang ya, si Decentraland ini ketarik oleh hype-nya Meta gitu ya. Jadi kalau kalian mau lebih konservatif seperti yang gue bilang, ada 3 buying point-nya ya, yaitu di MA20 di daily, yaitu bisa juga di MA50 juga di daily, atau bisa pasang juga di weekly MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall menurut gue berpotensi, dan kalau gue boleh pilih Racha atau Decentraland, gue lebih cenderung ke Decentraland gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mana. Bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news terhangat di dunia kripto. Dan selain dari itu, bagi kalian yang mungkin masih bingung cara baca candle, cara baca moving average, cara baca Bollinger Band, dan lain-lain lagi, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum join Telegram group kita, bisa join juga di situ, di mana kita akan bisa berdiskusi dengan lebih santai. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.